Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang mengenai header file. Dimulai dengan program yang sangat sederhana. Contohnya seperti ini. Jadi program ini fungsinya adalah untuk meminta pengguna memasukkan namanya, kemudian program akan menyapa pengguna dengan nama yang telah dimasukkan. Diawali dengan header file include iStream. Header file ini atau pustaka yang bernama iStream menyediakan fungsi-fungsi untuk input dan output standar, seperti CIN untuk menerima input dari pengguna dan cout untuk menampilkan output ke layar. Diawali dengan using namespace std, int main, dan di sini ada string nama. String nama di sini adalah mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string untuk menyimpan input pengguna. Yang berikutnya, CIN nama, membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Yang berikutnya adalah cout, halo nama NL, menampilkan pesan selamat datang dengan nama pengguna. Sekarang kita coba praktekkan atau jalankan programnya seperti apa. Program sudah dijalankan, sudah diketikkan di dalam C++. Sekarang kita coba compile and run. Hasilnya seperti ini. Masukkan nama Anda. Misalkan Sofyan. Sofyan disapa oleh program dengan sapaan halo. Yang berikutnya adalah program yang kedua dengan header file include stdio. Jadi program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan umur, kemudian menampilkan umur yang telah dimasukkan. Jadi fungsi scanf seperti yang berada di dalam program ini adalah digunakan untuk membaca input dari pengguna. Yang berikutnya adalah %d. Di sini adalah untuk menunjukkan bahwa input yang diharapkan adalah bilangan bulat. Ada header file stdio. Pustaka ini menyediakan fungsi untuk input dan output standar seperti printf untuk menampilkan output ke layar dan scanf untuk menerima input dari pengguna. Di sini dimulai dari int main buka kurung tutup kurung. Jadi fungsi int main ini adalah titik awal dari program. Semua perintah yang ada di dalam kurung awal akan dijalankan secara berurutan. Dimulai lagi di sini pada baris keempat int umur. Fungsi ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama umur dengan tipe data int. Variabel ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, dalam hal ini umur seseorang yang nanti akan dimasukkan. Penjelasan printf, masukkan umur Anda. Di sini, fungsi ini menampilkan teks memasukkan umur di layar monitor. Ini adalah sebuah prompt yang meminta pengguna untuk memasukkan umurnya. Yang berikutnya adalah scanf %d. Di sini ada dan umur. Fungsinya adalah membaca input yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel umur. Dan umur di sini adalah alamat dari variabel umur. Tanda dan ini digunakan untuk memberitahu scanf di mana kita ingin menyimpan nilai yang dibacanya. Yang berikutnya adalah printf. Umur adalah %d tahun /n. Di sini berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat ke layar. Kalimat tersebut terdiri dari umur adalah teks tetap yang akan selalu ditampilkan. Dan di sini ada %d atau placeholder untuk menampilkan nilai dari variabel umur. Tahun teks tetap yang menunjukkan satuan umur. /n membuat baris baru setelah kalimat tersebut. Jadi, jika pengguna memasukkan umur 25, maka yang akan ditampilkan di layar adalah umur 25 tahun. Sekarang, coba kita ketikkan baris kodenya atau programnya dan dijalankan. Kode program sudah diketikkan, sekarang kita mulai menjalankannya. Compile and run, masukkan umur Anda. Tadi seperti contoh, dimasukkan 25. Hasilnya, umur Anda adalah 25 tahun. Sekarang kita coba jalankan dengan umur yang berbeda. Misalkan di sini 10 tahun. Dan hasilnya umur Anda adalah 10 tahun. Berikutnya adalah header file menggunakan include stdio.h. Program yang ada di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka. Kemudian menghitung dan menampilkan hasil perkalian kedua angka tersebut.
Contoh di sini dimulai dari int main, int angka 1, angka 2, dan hasil. Penjelasannya di sini bahwa baris ini mendeklarasikan tiga variabel dengan tipe data int. Variabel angka 1 dan angka 2 akan digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan variabel hasil akan digunakan untuk menyimpan hasil perkalian dari kedua angka tersebut, angka 1 dan angka 2. Yang berikutnya adalah printf masukkan angka pertama. Baris ini untuk menampilkan teks, masukkan angka pertama ke layar. Ini adalah sebuah prompt yang meminta pengguna untuk memasukkan angka yang pertama. Yang berikutnya adalah scan, %d, dan angka 1. Fungsi ini untuk membaca input yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel angka 1. %d menunjukkan bahwa kita akan membaca sebuah bilangan bulat, dan angka 1 adalah alamat dari variabel angka 1. Tanda dan ini digunakan untuk memberitahu scanf di mana kita ingin menyimpan nilai yang dibaca. Yang berikutnya adalah printf, masukkan angka kedua, dan scanf, %d, dan angka 2. Berfungsi untuk melakukan hal yang sama seperti pada baris yang di atasnya, tetapi kali ini untuk meminta dan menyimpan angka kedua ke dalam variabel angka 2. Yang berikutnya adalah hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Pada baris ini, melakukan operasi perkalian antara nilai yang ada di variabel angka 1 dengan nilai yang ada di variabel angka 2. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Di sini ada printf hasil perkalian, %d, /n hasil. Baris ini untuk mencetak hasil perkalian yang telah dihitung sebelumnya. %d placeholder untuk menampilkan nilai dari variabel hasil. /n adalah membuat baris baru setelah kalimat tersebut. Sekarang kita buktikan terlebih dahulu membuat kode programnya. Kode program sudah diketikkan, sekarang kita coba jalankan dengan menggunakan compile and run. Masukkan angka pertama, misalkan angka pertama adalah 5, di enter. Masukkan angka kedua, 5, di enter kembali. Jadi hasilnya adalah hasil perkalian 5 dikali 5 adalah hasilnya 25. Seperti yang terlihat di dalam kode programnya, perkalian antara angka 1 dan angka 2. Angka 1-nya adalah 5, angka 2-nya adalah 5. Yang berikutnya adalah header file menggunakan include conio.h. Di sini dimulai dari include conio.h sebagai headernya. Fungsi header file ini untuk menyertakan pustaka conio.h yang menyediakan fungsi-fungsi khusus untuk sistem operasi berbasis konsol seperti get. Get itu apa? Get itu adalah jendela tempat keluaran program yang muncul. Di sini penjelasannya, using namespace std memungkinkan kita menggunakan nama-nama dari namespace std tanpa harus menuliskan std di depannya. Yang berikutnya adalah chart karakter, mendeklarasikan variabel karakter untuk menyimpan karakter yang ditekan pengguna. Di sini ada cout, tekan sembarang tombol untuk keluar. Berfungsi menampilkan teks, tekan sembarang tombol untuk keluar ke layar. Ini adalah sebuah prompt yang meminta pengguna untuk menekan tombol sembarang. Jadi menekan tombol apa saja yang ada di keyboard. Yang berikutnya adalah di sini ada karakter gets, membaca karakter yang ditekan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel karakter. Jadi fungsi gets ini adalah membaca karakter tanpa menampilkannya di layar. Saya ulangi sekali lagi, fungsi gets di sini adalah membaca satu karakter yang ditekan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel karakter. Fungsi gets memiliki keunikan yaitu membaca karakter tanpa menampilkannya di layar. Sekarang kita coba buktikan dengan terlebih dahulu mengetikkan kembali kode programnya dan menjalankannya. Kode program sudah diketikkan, sekarang kita tinggal menjalankannya dengan menggunakan compile and run. Di sini tampilan dari program yang sudah diketikkan sesuai dengan kode program. Di sini muncul tekan sembarang tombol untuk keluar. Maka tombol apapun yang ada di keyboard yang akan kita tekan, apapun tampilannya seperti ini. Jadi tidak muncul karakter yang lainnya.
Yang berikutnya adalah header file include math. Di sini ada program yang sudah dibuat. Include math sebagai header menyertakan pustaka CMath yang menyediakan fungsi-fungsi matematika seperti SQRT atau untuk menghitung akar kuadrat. Di sini ada perintah pada baris ke-8, double bilangan akar. Fungsi ini untuk mendeklarasikan dua variabel dengan tipe data double. Jadi, variabel ini digunakan untuk menyimpan bilangan yang akan dicari akar kuadratnya. Tipe data double dipilih karena memungkinkan bilangan desimal. Akar, variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan akar kuadrat. Yang berikutnya di sini ada cout masukkan bilangan. Jadi fungsinya untuk menampilkan teks masukkan bilangan. Jadi memasukkan teks masukkan bilangan ke layar. Ini adalah sebuah prompt yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangannya. cin bilangan, baris ini membaca input yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Yang berikutnya adalah akar sama dengan SQRT bilangan. Jadi fungsinya adalah untuk menghitung akar kuadrat dari bilangan yang telah dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel akar. Fungsi SQRT adalah fungsi dari pustaka CMath yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Yang berikutnya adalah di sini ada cout akar kuadrat dari bilangan adalah akar NL. Jadi fungsi ini untuk mencetak hasil perhitungan berupa akar kuadrat dari bilangan akarnya. Jadi program di atas ini adalah untuk menghitung akar kuadrat akan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian menghitung dan menampilkan akar kuadrat dari bilangan tersebut. Jadi fungsi SQRT dari maths.h ini digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Nah, sekarang kita coba ketikkan kode programnya dan menjalankannya untuk mencari akar kuadrat. Kode program sudah diketikkan di C++, sekarang kita coba menjalankannya dengan compile and run. Sekarang kita coba mencari akar kuadrat dari 5. Jadi masukkan bilangannya adalah 5. Enter. Jadi akar kuadrat dari 5 adalah 2.23607. Kita coba bilangan 9, akar kuadratnya berapa? Di sini hasilnya akar kuadrat dari 9 adalah 3. Yang berikutnya adalah fungsi header include math, CMath. Header include CMath ini menyertakan pustaka CMath yang menyediakan fungsi-fungsi matematika seperti sin, cos, dan konstanta. Di sini dimulai dari double sudut untuk mendeklarasikan variabel sudut bertipe double untuk menyimpan nilai sudut dalam derajat. Yang berikutnya adalah cout masukkan sudut dalam derajat. Untuk menampilkan pesan ke layar meminta pengguna memasukkan nilai sudut dalam derajat. Yang berikutnya adalah cin sudut untuk membaca nilai yang dimasukkan pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel sudut. Yang berikutnya adalah double radian sama dengan sudut dikali MPI. Sudutnya adalah 180. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengkonversi sudut dari derajat radian, konstansa MPI mewakili nilai PI. Yang berikutnya adalah double sinus sin radian untuk menghitung nilai sinus dari sudut dalam radian dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel sinus. Yang berikutnya adalah double cosinus cos radian untuk menghitung nilai kosinus dari sudut dalam radian dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel kosinus. Yang berikutnya adalah cout sinus dari sudut derajat adalah sinus NL. Di sini untuk menampilkan hasil perhitungan sinus ke layar. Yang berikutnya adalah cout kosinus dari sudut derajat adalah kosinus NL. Jadi fungsinya untuk menampilkan hasil perhitungan kosinus ke layar. Jadi program ini meminta pengguna memasukkan sudut dalam derajat, kemudian menghitung dan menampilkan nilai sinus dan kosinus dari sudut tersebut. Fungsi sin dan cos digunakan untuk menghitung sinus dan kosinus, sedangkan MPI adalah konstansa yang mempresentasikan nilai PI. Sekarang kita coba ketikkan kode programnya dan menjalankannya untuk membuktikan. Programnya sudah diketikkan, sekarang kita coba menjalankannya dengan menggunakan compile and run. Masukkan sudut dalam derajat. Misalkan sudut dalam derajatnya adalah 35.
Maka sinus dari 35 derajat adalah 0,573576. Kosinus dari 35 derajat adalah 0,819115. Apabila ini ditentukan, sudutnya adalah 180. Apakah ini boleh diubah? Boleh, sesuai dengan keinginan. Yang berikutnya adalah header file include maths. Header file CMaths, fungsi yang menyertakan pustaka CMaths yang menyediakan fungsi-fungsi matematika seperti log. Di sini ada double bilangan logaritma. Jadi log itu adalah logaritma untuk mendeklarasikan dua variabel bertipe double bilangan untuk menyimpan bilangan yang akan dicari logaritmanya. Logaritma untuk menyimpan hasil perhitungan logaritma natural. Yang berikutnya adalah cout masukkan bilangan. Fungsi menampilkan pesan ke layar meminta pengguna memasukkan bilangan. Yang berikutnya adalah CIN bilangan, fungsi membaca nilai yang dimasukkan pengguna dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Yang berikutnya adalah logaritma sama dengan log bilangan, fungsi untuk menghitung logaritma natural atau basis E dari bilangan yang telah dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel logaritma. Fungsi log, buka kurung tutup kurung adalah fungsi dari pustaka CMaths yang digunakan untuk menghitung logaritma natural. Di sini yang berikutnya cout logaritma natural dari bilangan adalah logaritma NL. Di sini adalah menampilkan hasil perhitungan logaritma natural ke layar. Jadi program ini akan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian menghitung dan menampilkan logaritma natural dari bilangan tersebut. Fungsi log digunakan untuk menghitung logaritma natural. Sekarang kita ketikkan kode programnya. Program sudah diketikkan, sekarang kita coba jalankan dengan compile and run. Masukkan bilangan. Misalkan di sini bilangannya 18. Maka logaritma natural dari 18 adalah 2.89037. Yang berikutnya adalah header file menggunakan include cstdlib dan include ctime. Di sini include cstdlib header yang berfungsi untuk mengontrol program seperti mengalokasikan memori, melakukan konversi tipe data, dan juga fungsi run, buka kurung tutup kurung, yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. Yang berikutnya adalah header file include ctime. Ini berfungsi berhubungan dengan waktu, seperti time buka kurung tutup kurung. Fungsi ini akan memberikan nilai waktu saat ini yang akan digunakan sebagai seed untuk generator bilangan acak. Yang berikutnya adalah srun time 0. Fungsi srun digunakan untuk menginisialisasi generator bilangan acak. Argumennya time 0. Jadi time buka kurung 0 tutup kurung. Jadi memberikan nilai waktu saat ini sebagai seed. Dengan menggunakan waktu saat ini sebagai seed, kita akan mendapatkan urutan bilangan acak yang berbeda setiap kali program dijalankan. Run adalah fungsi yang menghasilkan bilangan bulat acak. %100 adalah operator modulo yang membagi hasil run dengan 100 dan mengambil sisanya. Ini akan menghasilkan bilangan antara 0 sampai 99. Plus 1 digunakan untuk menggeser rentang bilangan menjadi 1 sampai 100. Yang berikutnya cout bilangan acak NL, yaitu menampilkan bilangan acak yang telah dihasilkan ke layar. Jadi program yang ada di sini adalah menghasilkan bilangan acak antara 1 sampai 100. Fungsi srun digunakan untuk menginisialisasi seed generator bilangan acak dengan waktu saat ini, sehingga setiap kali program dijalankan akan menghasilkan bilangan acak yang berbeda. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan programnya dan menjalankannya. Program sudah diketikkan dan sudah disimpan. Sekarang kita coba compile and run. Bilangan acak hasilnya adalah 33. Sekarang kita coba lagi menjalankannya. Hasilnya bilangan acak 95. Yang perlu diperhatikan di sini bilangan acaknya adalah 1 sampai dengan 100. Jadi kalau misalkan di sini nilainya 10, maka bilangan acaknya itu
dari 1 sampai dengan 9 dan tidak akan mungkin muncul 95 karena ini dibatasi jumlahnya hanya sampai dengan 100. Kalau misalkan 10 tidak akan melebihi angka 10 di sininya untuk bilangan acaknya. Yang berikutnya adalah header file. Header file include cstdlib adalah header yang sama seperti sebelumnya menyertakan fungsi-fungsi umum termasuk fungsi atoi buka kurung tutup kurung yang akan digunakan. Di sini ada contoh string, angka string sama dengan tanda kutip 123, tanda kutip titik koma. Ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama angka string dengan tipe data string. Variabel ini berisi nilai tanda kutip 123 yang merupakan representasi teks dari sebuah angka. Yang berikutnya adalah int angka integer sama dengan atoi buka kurung angka string .c underscore str atau string buka kurung tutup kurung. Fungsi atoi buka kurung tutup kurung adalah fungsi dari library cstdlib yang digunakan untuk mengkonversi sebuah string yang berisi angka menjadi bilangan bulat. Angka string .c underscore str buka kurung tutup kurung mengubah string angka string menjadi sebuah karakter array atau chart array yang bisa dibaca oleh fungsi atoi buka kurung tutup kurung. Jadi hasil konversi disimpan dalam variabel angka integer dengan tipe data integer. Jadi program ini adalah mengkonversi string tanda kutip 123 tanda kutip menjadi bilangan bulat 123. Jadi fungsi atoi buka kurung tutup kurung digunakan untuk mengkonversi string yang mewakili bilangan bulat menjadi bilangan bulat sebenarnya. Sekarang kita coba mengetikkan programnya. Kode program sudah diketikkan, sekarang kita coba jalankan. Jadi hasilnya seperti ini untuk mengkonversi angka string tanda kutip 123 tanda kutip menjadi bilangan bulat yang sebenarnya 1, 2, dan 3 seperti ini. Yang berikutnya adalah header file include cstdlib. Header cstdlib berisi fungsi-fungsi untuk mengontrol program, seperti mengalokasikan memori, melakukan konversi data, dan juga fungsi malloc, buka kurung, tutup kurung, dan free, buka kurung, tutup kurung yang akan kita gunakan. Di sini ada int tanda bintang ptr. ptr ini adalah pointer, deklarasi sebuah pointer yang menunjuk ke tipe data integer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu data. intn, deklarasi sebuah variabel n dengan tipe data integer. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah elemen yang akan dialokasikan. Yang berikutnya adalah pointer sama dengan int malloc, buka kurung n, bintang segof, buka kurung int, adalah malloc dari library cstdlib yang digunakan untuk mengalokasikan memori secara dinamis. N tanda bintang segof, buka kurung int, menghitung jumlah byte yang digunakan untuk mengalokasikan n buah integer. Hasil dari malloc, yaitu alamat memori yang dialokasikan, kemudian disimpan ke dalam pointer. int, tanda bintang, adalah casting untuk memastikan bahwa pointer menunjuk ke tipe data integer. Jadi program C++ ini dirancang untuk mengalokasikan memori secara dinamis dan kemudian membebaskannya. Sekarang kita coba ketikkan kode programnya. Kode program sudah diketikkan, sekarang kita coba jalankan dengan compile and run. Masukkan jumlah elemen, misalkan 67. Yang berikutnya kita coba jalankan lagi, compile and run. Masukkan jumlah elemen 1. Hasilnya seperti ini. Program ini adalah program yang akan mengalokasikan memori secara dinamis untuk menyimpan sejumlah bilangan bulat. Jadi fungsi malloc ini digunakan untuk mengalokasikan memori, sedangkan free digunakan untuk membebaskan memori yang sudah tidak digunakan lagi. Yang berikutnya adalah header include string.h, atau di sini ada include string.h adalah untuk menyalin string. Jadi program ini untuk menyalin isi dari string str1 ke str2 menggunakan fungsi str atau string copy. Seperti ini strcpy atau string copy.
Di sini ada deklarasi variabel chart str1, str2, di mana 20 ini adalah karakter yang nanti dimasukkan harus berjumlah, jadi maksimalnya adalah 20 untuk karakter string 1 dan string 2. Mendeklarasikan dua array karakter str1 dan str2 dengan ukuran maksimum 20 karakter. Array ini digunakan untuk menyimpan string. Yang berikutnya adalah menyalin string. Di sini strcpg atau str copy, str1-nya adalah diisi dengan teks hello. Jadi nanti menyalin string hello yang berada di str1 atau string 1 ke dalam array str1 menggunakan fungsi starCopy str2 menyalin isi dari starCopy 1 ke dalam starCopy str2. Karena str1 ini berisi hello, maka str2 di sini mengcopy str1 yang akan berisi hello juga. Yang berikutnya adalah printf string 1 %s/n adalah digunakan untuk mencetak isi str1 ke layar dengan format string 1 hello. Print string 2 di sini %s/n mencetak isi string 2 ke layar dengan format string 2 hello. Yang berikutnya adalah return. Seperti biasa, return ini adalah menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nah, sekarang mari kita coba buktikan dengan cara mengetikkan kembali kode program yang ada di sini dan menjalankannya. Kode program sudah diketikkan dan sudah disimpan. Sekarang kita coba menjalankannya dengan perintah compile and run. Hasilnya adalah bagaimana di string 1 ini di-copy oleh string 2 dengan hasil yang sama hello, hello. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.